Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jemaah salat maghrib di Masjid Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat kembali bertemu dalam kajian kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari yang memiliki kitab Sahih Al-Bukhari, memiliki kitab khusus di dalam pembahasan muamalah bersama manusia, kitab adab yang dikarang oleh Imam Al-Bukhari. Malam hari ini Kamis malam Jumat pekan kedua dari bulan Masehi, tanggal 8 September 2022, tanggal 12 Safar 1444 Hijriah. Kita melanjutkan bab yang ke-29. Bab yang ke-29, hadis nomor 50. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bab fadlun man yasilu dzarrahimi al-zalim. Bab tentang keutamaan. Kalau dikatakan keutamaan di dalam Islam, berarti dia adalah amalan yang mulia. Ketika dikerjakan akan mendatangkan pahala, bahkan besar pahalanya. Dan Imam Bukhari mengatakan keutamaan seorang yang menyambung hubungan rahim dan orang yang disambung hubungan rahimnya adalah orang yang zalim kepada dia. Hadis nomor 50, Anil Barra. Hadis dari Al-Barra bin Azib. Di sini rawinya sebenarnya sebelumnya ada, ya sebagaimana kalau kita baca Sahih Bukhari dari fulan sampai kepada sahabat. Di sini untuk ringkasnya tentunya kalau kita lihat dari sahabat Al-Barra bin Azib, sahabat yang terkenal. Hadis Al-Barra bin Azib ini yang terkenal adalah hadis tentang bid'ah. Rawi yang meriwayatkannya adalah Al-Barra bin Azib yang kita selalu mendengar hadis, ya, alaikum bisunnati, kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku, wa sunnatul khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan khulafa ar-rasyidin, sunnah khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu ajma'in, yang mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Addu 'alaiha bin nawajiz, dan pegang teguh
gigit dengan gigi geraham dalam berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah dan khalifah yang 4. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan ini dia yang berkaitan dengan bid'ah. Hati-hati jauhi perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguh perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah. Bada'a yabda'u itu artinya perkara yang baru, membuat sesuatu yang baru. Ahdatsa. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang baru dalam agama yang tidak ada dilakukan, dicontohkan, bahkan tidak ada anjuran dari Nabi, maka adalah sesat. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ditambah dalam riwayat yang lain, setiap yang sesat pasti kalau dia mati tidak bertobat tempatnya di neraka. Dan ini hadis salah satunya terkenal dari sahabat yang mulia yang kita bacakan ini, dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu taala anhu. Kalau kita lihat di sini biografi ringkas sahabat. Selalu kita membawakan sedikit banyaknya tentang biografi sahabat, khususnya ketika meriwayatkan hadis dalam kitab Adabul Mufrad ini yang dibawa oleh Imam Bukhari. Istasghara Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin. Ya, Al-Bara bin Azib termasuk sahabat yang kecil ikut perang Badar. Termasuk ya, di dalamnya bersama dia adalah Abdullah bin Umar, juga sahabat kecil, dan ikut berperang bersama Nabi di perang Badar. Dan juga berperang bersama Nabi SAW khamsa asrata ghazwah, sampai 15 kali peperangan di dalam Islam. Al-Bara bin Azib bersama Nabi dalam 15 peperangan. Dan Al-Bara bin Azib juga terkenal yang membuka kota Rai. Ya, membuka kota Rai yang ada di Syam pada tahun 24 Hijriah. Begitu juga ya, ada peperangan yang terkenal, peperangan Tastur bersama Abi Musa al-Asy'ari. Juga ikut perang Jamal dan Siffin. Ini Al-Bara bin Azib juga ikut berperang membunuh orang-orang Khawarij di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan beliau wafat tahun 72 Hijriah. Ini Al-Bara bin Azib yang meriwayatkan hadis ini. Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu berkata, "Ja'a A'rabiyyun." Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang Arab Badui. Kita selalu mengatakan kalau dikatakan Arabiyun itu Arab. Kalau Arabi adalah Arab juga tapi dari pedalaman. Dan biasanya tabiatnya lebih keras. Sikapnya dalam berbicara tabiatnya keras. Ini menunjukkan bahwa di zaman Nabi SAW ada orang-orang yang seperti ini, yang mereka memang hidup di daerah dan lingkungan seperti itu. Sehingga mereka terbentuk watak mereka seperti itu. Dan Nabi tidak menyalahkannya. Berbeda kalau seorang sahabat yang mereka hidup bersama Nabi, mereka bukan orang pedalaman Arabi, mereka sangat sopan kepada Nabi. Sangat bertutur kata baik dalam arti lembut. Ya, berbicara sangat sopan kepada Nabi. Maka kalau ada kata-kata mereka yang agak keras itu ditegur. Berbeda dengan Arabi. Apa yang dapat kita ambil pelajaran untuk kita kaum muslimin sampai sekarang, kalau kita mendapatkan ada orang-orang itu yang mungkin tutur katanya memang kebiasaannya keras. Mungkin suaranya besar dan keras. Maka kita jangan suudzon dulu. Jangan berburuk sangka. Terus nuzat, dari mana dia?
mohon maaf, oh katanya dari Medan, Batak misalnya. Memang seperti itu dia ngomong. Di Sulawesi. Kemarin pulang, kemarin tadi malam karena ngisi di Masjid Rawdatul Jannah. Ada teman itu dia sebenarnya ibunya orang Pariaman, bapaknya Pariaman, ibunya orang Medan. Tapi dia lama tinggal di Medan dan mukim lama di Pekanbaru. Dia cerita, saya ini dianggap keras Ustaz ngomong. Ketika saya kadang-kadang belanja ke pasar, saya tawar. Langsung orang pasar bilang, Pak, Bapak nawar jangan marah-marah lah, kata dia. Saya nggak marah, kata dia. Memang gini suara saya, kata dia. Ya, jadi kita harus memahami tabiat. Ya, jangan selalu dibawa perasaan. Kata orang Indonesianya, katanya orang Indonesia ini kan perasaannya halus, tutur katanya lembut, tapi tidak semua juga. Maka kita dalam bab muamalah ini supaya kita jangan berburuk sangka, supaya kita tetap hubungan kita baik dengan orang, kita harus memberikan uzur. Dalam arti ini orangnya mungkin tidak dari daerah kita atau tidak dari tempat kita yang kebiasaannya orang tidak bertutur kata yang lembut. Ya, dan ini insya Allah akan membuat kita lapang. Ya, dalam arti kita tetap bermuamalah baik bersama orang lain. Ya Arabian, datang seorang Arab Badui berkata kepada Nabi SAW, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, ya, alimni amalan yudkhiluniyal jannah. Ajarkan aku satu amalan yang membuat aku bisa masuk surga. Ini Arabi ini, orang Arab Badui, dia Islam. Iya. Berarti dia masuk sahabat. Ya, walaupun dia dari pedalaman. Dia masuk Islam, kemudian dia bertemu Nabi, melihat Nabi dalam keadaan Islam, dan dia ketika mati dalam keadaan Islam, maka dia sahabat. Saya selalu mengatakan salah satu faedah yang selalu saya dapatkan, dan saya selalu sampaikan untuk memberikan faedah yang besar kepada kita tentang potret kehidupan para sahabat Rasulullah SAW. Mereka manusia yang terbaik dari umat Islam. Mereka adalah orang yang selalu ingin melakukan kebaikan. Kata Syekh Ibrahim Ruhaili ketika beliau mengisi daurah di Batu Malang, saya tidak ikut kemarin tapi saya lihat langsung siaran live-nya di Al-Iman TV Surabaya di rumah. Ketika itu saya duduk dan mendapatkan satu faedah yang luar biasa dari penjelasan beliau. Beliau mengatakan, coba antum perhatikan, baca sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu bertanya kepada Nabi selalu apa? Wahai Rasulullah, tunjukilah aku bagaimana aku bisa beramal, apa amalan yang akan aku lakukan. Tunjukkan aku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Meminta amalan banyak supaya bisa beramal. Kata beliau Syekh Ibrahim Ruhaili hafizahullah taala mengatakan, beda dengan kita di zaman kita. Sekarang khususnya di zaman kita, kalau bertanya kepada ulama, wahai ulama, bolehkah saya meninggalkan ini? Jadi bukan minta supaya bisa beramal, supaya mendapat keringanan boleh meninggalkan amalan. Bahkan yang lebih parah lagi, kalau sudah jelas itu haram, bagaimana supaya bisa jadi halal? Nah, itu pertanyaan kita. Makanya kita ini menjadi orang yang tidak terbaik. Karena apa? Karena kita selalu mencari keringanan yang sudah haram bisa menjadi halal dengan bagaimana cara pertanyaan-pertanyaannya dibuat supaya boleh. Itu kita. Beda dengan para sahabat. Contoh para sahabat, mereka bertanya itu sesuatu yang mereka tanyakan supaya mereka bisa beramal. Bukan mereka bertanya supaya mereka tidak bisa beramal. Terbalik, kalau kita bertanya bagaimana supaya kita tidak beramal, diberikan keringanan terus. Ini salah. Sebenarnya kita itu untuk menuntut ilmu itu dan belajar dan ingin
bertanya itu supaya kita bisa mengamalkan ilmu. Apalagi ini permintaan yang luar biasa, suatu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, menunjukkan orang Arab Badui saja yang sedikit ilmunya datang dari pedalaman Arab bertemu Nabi, tujuan hidupnya surga. Kalau kita tujuan hidup kita dunia, sawah ladang, kantor, kedai, mati kita di situ. Hadir di majelis ilmu tidak. Saya nggak sebutkan antum, kebanyakan orang, tapi jangan seperti mereka. Nggak ngerti ilmu agama, nggak menuntut ilmu, hidupnya hanya untuk dunia saja. Bagaimana bisa masuk surga? Ya, hidupnya hanya untuk dunia saja. Habis pagi siang malam, Ya, yang dipegang pena, nulis, yang dipegang mencangkul, yang dipegang pancing, memancing, yang dipegang semuanya berkaitan dengan dunia. Ya, tidak ada terpikir bagaimana melakukan suatu amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga. Maka tujuan semua kaum muslimin yang benar adalah bagaimana dia masuk surga. Saya juga teringat salah satu perkataan Ustaz Zainul Abidin hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan, salah kalau seandainya cita-cita anak-anak kita, apalagi dunia, apa cita-cita anak? Oh, jadi pilot, jadi presiden, jadi orang kaya besar, jadi ini. Ini salah tujuan hidup. Termasuk misalnya belajar agama pun, nak, tujuanmu apa, nak? Belajar ilmu agama. Oh, supaya saya jadi ustadz. Salah ini. Tujuan kita belajar agama ingin masuk surga. Itu dia tujuan. Siapapun, mau dia masuk pesantren atau tidak, mau dia belajar seperti ini majelis ilmu, mau dia bekerja dimanapun dia, tujuannya harus masuk surga. Itu tujuan yang benar. Mau dia berdagang, mau dia pegawai negeri, pegawai swasta dan yang lainnya, semuanya tujuannya harus satu, masuk surga. Dan ini yang ditanyakan oleh orang Arab Badui tadi, alimni amalan yudkhiluniyal jannah. Rasulullah SAW berkata, la in kunta aqsartal khutbata, kalau seandainya engkau memendekkan khutbahmu, sungguh engkau telah memberikan ringkasan masalah atau pertanyaan. Nabi SAW mengatakan, a'tiqin nasamah. Nanti kita akan bahas satu persatu dalam bahasan ini. Merdekakan orang yang terikat dalam satu masalah, ya, atau dalam arti dia budak. Kemudian wafakkar raqabah, bantu dia supaya bisa juga terbebas dari perbudakan. Kemudian orang Arab Badui ini bertanya, awalaisata wahidan, bukankah ini maknanya satu? A'tiqin nasama wafakkur raqabah. Kata Nabi SAW, la, tidak, maknanya tidak satu. Itqur nasamah antu'tiqan nasamah. Yang dikatakan itqu, membebaskan dia yang langsung bayar dengan duit dia. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menebus Bilal bin Rabah. Dia keluarkan duitnya, dibayarnya ke majikannya. Bahkan disebutkan, saya lupa majikannya, bahkan disebutkan, kata Abu Bakar, kalau seandainya dia taruh harga yang tinggi, saya akan bayar. Tetapi majikannya mengatakan, ambillah berapapun kamu mau bayar. Saya nggak perlu lagi sama Bilal tadi, nggak berguna. Tapi Abu Bakar di dalam hatinya mengatakan, kalau seandainya dia taruh pun harga berkali lipat, saya akan bayar. Saya akan bebaskan dia. Ini namanya itqun nasama, atau kalau dikatakan fakkur raqabah, kata Nabi, antu'ina ala raqabah, yaitu kamu menolong orang yang di dalam perbudakan tersebut. Ya,
menolong dia misalnya bisa bebas dari perbudakan, atau menolong bagaimana dia terbebas dari kezaliman. Kemudian wal manihatur rughub, ya, al manihah nanti kita sampaikan penjelasannya. Wal fai'u 'ala dzirrahim, dan memberikan harta rampasan perang al-fai' yang tanpa peperangan kepada keluarga yang ada hubungan rahim dengan kita. Fa illam tutik dzalik, jadi amalan-amalan ini adalah amalan yang memasukkan orang ke dalam surga. Yang Nabi sampaikan kepada orang Arab Badui tadi. Kemudian yang berikutnya kata Nabi, fa illam tutik dzalik, apabila kamu tidak sanggup melakukan yang sebelumnya, ya, fa amrun bil ma'ruf wanha 'anil munkar, maka lakukan ini, beramar ma'ruf lah Anda, ajaklah manusia kepada kebaikan dan laranglah manusia dari kemungkaran. Wa illam tutik dzalik, kalau juga tidak sanggup, ini menunjukkan bahwa ada kemungkinan orang tidak sanggup amar ma'ruf nahi munkar karena faktor-faktor yang berat. Ya, maka ini selalu kita sampaikan dan pernah kita sampaikan dahulu, dalam amar ma'ruf nahi munkar itu ada kaidahnya di dalam Islam. Tidak sembarangan saja. Pertama tentunya berilmu. Maka kita belajar. Kalau kita ingin mengajak orang kepada kebaikan, kita nggak tahu ilmunya, nggak belajar, jangan ajak orang. Karena kamu saja belum berilmu. Ada orang mengajak orang sholat, mari ke masjid. Tanya sama dia, tahu kamu cara sholat? Enggak, kata dia. Kok kamu ngajak orang sholat? Berarti kamu dulu belajar. Ngajak orang ke masjid, tapi dia sendiri nggak ngerti bagaimana sholat. Ini nggak amar ma'ruf namanya. Orang amar ma'ruf itu dia belajar, dia mengerti, bahkan dia mungkin sudah mengamalkannya. Kemudian dia ajak orang kepada ma'ruf tersebut. Kemudian wanha 'anil munkar, begitu juga melarang orang dari kemungkaran. Ini kaidah yang selalu kita sampaikan dalam kajian. Para ulama mengatakan tidak boleh merubah satu kemungkaran, ketika dirubah akan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Nggak boleh, hukumnya haram bahkan. Dia kemungkaran, hati panas, tidak senang, ini bahaya, ini syirik, ini bid'ah. Nggak tahan lagi, rubah, ternyata terjadi setelah itu kemungkaran yang lebih besar. Haram antum rubah, biar dulu, bertahap, sabar, ada masanya. Saya selalu contohkan yang dicontohkan oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama murid-muridnya di Syam. Ketika itu yang menguasai adalah tentara Tatar yang sangat zalim, bengis, kafir, suka membunuh. Lewat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersama muridnya. Dan tentara Tatar yang kafir ini sedang minum khamar, mabuk. Lewat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lewat saja. Enggak ditegur, itu kemungkaran, dosa besar. Maka muridnya mengatakan, wahai Syekh, kenapa kamu tidak merubah itu? Itu kan kemungkaran, itu dosa besar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena dia orang alim, dia mengetahui ketika akan dirubah kemungkaran akan menyebabkan kemungkaran yang lebih besar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau saya larang dia minum khamar itu, apa yang terjadi? Dia marah dan dia akan membunuh kalian orang Islam satu negeri di sini. Karena dia tidak mau diganggu. Ini namanya apa? Kemungkaran iya, dosa iya. Tapi kalau terjadi kemungkaran lebih besar, haram hukumnya. Kecuali antum punya kekuatan. Kecuali kita kemungkinan kita berpikir akan bisa merubah. Tapi kalau tidak boleh, tidak bisa, tidak boleh. Lihat orang banyak nih, misalnya ada diskotik dan segala macam, ada tempat-tempat taruhlah pelacuran atau segala macam. Kita lihat, kemungkaran besar nih, nggak bisa rubah, masuk antum ke situ. Ternyata kemungkaran terjadi lebih besar setelah itu, tidak boleh. Ya, atau dalam arti mungkin antum akan terjadi mudarat pada diri antum, mungkin antum dikeroyok, dibunuh. Maka tidak boleh kita merubah kemungkaran seperti ini caranya.
Jadi semuanya ada kaidah. Ya, jangan sembarangan saja merubah kemungkaran, tapi terjadi kemungkaran yang lebih besar. Orang yang tidak mengerti tentang bahayanya bid'ah, amalan-amalan bid'ah, kita nggak senang melihat bid'ah, dosa besar, bahkan terancam neraka. Tapi masalahnya orang belum ngerti, tiba-tiba kita rubah. Akhirnya apa? Akhirnya kita yang sudah ada kajian sunnah pun ditutup kajiannya, nggak boleh jadinya. Yang awalnya boleh, nggak ada masalah, kajian sunnah sudah mulai hidup, tetapi karena masalah ini bid'ah belum tepat saatnya untuk kita katakan marah, kita katakan bid'ah terancam neraka, belum bisa, maka tidak bisa untuk merubah kemungkaran ketika itu. Belum. Ketika apa? Terjadi mudarat yang lebih besar. Dan ini banyak terjadi. Makanya kita kan selalu juga mendapatkan beberapa ustadz-ustadz yang ngisi kajian mungkin di tempat-tempat orang awam. Ini di mana-mana. Di seluruh Indonesia ini banyak kejadiannya. Alhamdulillah kajian sunnah sudah ada ustadz didatangkan mungkin dari luar atau apa. Dan alhamdulillah kajiannya bagus, tauhid, ya, sunnah. Tapi masalahnya ada seorang yang sudah ngaji bertanya kepada ustadz tersebut. Padahal belum saatnya untuk ditanya. Masalahnya di situ masih banyak bid'ahnya. Setiap malam Jumat masih yasinan. Setiap orang meninggal masih ada tahlilan. Ya. Dan mungkin di masjid itu masih ada peringatan Maulid Nabi. Ini sebentar lagi nih 12 Rabiul Awal. Maka ada kajian, ustadz dipanggil, bagus. Masalahnya ini bukan masjid sunnah. Dan kita baru mulai menarik orang. Tiba-tiba ada yang bertanya, Ustadz, apa hukum peringatan Maulid Nabi? Dijawab sama ustadz itu di babatnya. Besok ustadznya nggak ngaji lagi di situ. Ini mudarat, ini nggak boleh. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jangan ditanya. Antum kalau di masjid ini silakan antum tanya, tak ada masalah. Kalau ada orang luar yang ngaji, yang baru ngaji duduk, dia nggak ada masalah. Maksudnya dia duduk dan kita terus ngaji terus. Tapi masalahnya kita kadang-kadang kan masih numpang masjid. Dan kita masih menarik orang untuk supaya mengenal sunnah ini. Apalagi bid'ah itu kan berat. Kalau dosa besar, orang sudah tahu. Ini dosa besar, minum khamar, sudah tahu orang membunuh, berzina. Tapi amalan-amalan bid'ah itu berat. Maka untuk merubahnya, nahi anil munkar perlu pemahaman yang tepat. Perlu fikih dalam dakwah. Bahkan saya pernah contohkan dulu Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Kalau kita mengatakan, misalnya kita membaca sifat salat Nabi, Syekh Albani, kemudian kita meyakini bahwa ini adalah, saya meyakini ini dan saya sudah belajar bahwa ketika tahiyat awal, tahiyat akhir menggerak-gerakkan jari, tiba-tiba kita salat di suatu kampung. Orang berkeyakinan 3 kali gerak batal salat. Tuh, 2, 3, batal tuh. Kalau orang awam. Ini berapa ini dah? Salat kita di situ. Wah, sedang tahiyat dia aja udah begini dia lihat. Maka ketika antum berada di situ, tampilannya sunnah, apalagi mungkin ngisi kajian, ditanyakan nih kepada Syekh Rabi, bagaimana Syekh keadaan kami mendapatkan di suatu tempat, di suatu negeri orang belum paham tentang sunnah ini. Dan kalau diamalkan akan mendatangkan mudarat, kata Syekh Rabi, jangan antum lakukan. Jangan antum lakukan sunnah ini. Walaupun ini sunnah, seperti biasa saja dulu. Kan dia bukan hal yang membatalkan sholat. Ini masih masalah khilafiyah. Menggerak-gerakan ini masih masalah khilaf. Ada yang mengatakan di atas, kemudian turun lagi sekali saja ketika berdoa. Skip ke atas sahut. Ada yang mengatakan tadi gerak-gerakkan jari. Ini sebagian ulama hadis juga mendoaifkan. Ada. Intinya apa? Antum jangan bertahan dulu. Ketika melihat suatu keadaan itu belum siap dan orang masih menganggap itu satu yang membatalkan sholat, maka ada masanya, nanti kita jelaskan mungkin buat kajian khusus sifat sholat Nabi, baru pas. Nanti mereka paham. Tapi kalau semuanya kita hantam, saya
Salat di Masjid Raudatul Jannah saja di Pekanbaru yang masjid sunnah, anak-anak Sabtu malam Ahad dengan Ahad malam Senin itu kan ada tahsin SD, ada Iqra, ada Quran. Anak saya 2 orang belajar di situ. Saya selalu kadang-kadang jemput pas setelah salat Isya. Saya salat Isya, ada anak-anak mungkin kelas 3 atau kelas 4 SD di sebelah saya. Saya agak menggerak-gerakkan jari. Ya ini kan masjid sunnah, nggak ada masalah. Sudah sholat dia katakan, Pak, Bapak kok gini-gini tadi kata dia. Anak kecil nanya sama saya, Pak kok gini-gini tadi kata dia. Gerak-geraknya kencang betul kata dia. Repot saya jelaskan. Anak-anak, ya. Ini maksud saya orang masih banyak belum kenal, ya. Ini tidak ada masalah, tidak ada gangguan kita, tidak ada dihentikan kajian. Yang saya maksudkan tadi di satu tempat kita ingin amar ma'ruf dan kita ingin mengamalkan sunnah atau nahi mungkar, tetapi terjadi masalah yang lebih besar mudaratnya. Itu kata Syekh Rabi tadi, langsung berhenti dulu. Jangan amalkan gerak-gerak jari itu dulu, seperti biasa saja. Lagipun ini kan masalah khilafiyah. Kecuali satu saat sudah banyak pengajian di situ, sudah penerapannya, sudah mulai orang dekat kepada sunnah dan sudah mudah orang dimasukkan ini sunnah Nabi, ya masukkanlah, jelaskan, ya tidak ada masalah bagi orang lain. Tapi kalau baru sekali ngaji 2 ngaji seperti tadi, ya apalagi yang datang itu kadang-kadang dari luar banyaknya, kawan-kawan kan banyak gitu. Makanya saya tahu bahwa Ustadz Abdul Hakim Amdad, saya pernah belajar sama beliau di Sahih Bukhari ketika masih di Libya sebelum berangkat Madinah. Setiap Sabtu sampai lebih kurang 2 tahun belajar Sahih Bukhari dengan beliau. Itu kalau dia mendapatkan undangan atau diminta kajian-kajian khusus orang awam di masjid-masjid umum, dia selalu katakan kepada ikhwan-ikhwan yang ngaji di Sahih Bukhari itu, atau yang sudah dekat dengan dia, antum kalau tahu anak ngaji di masjid itu jangan datang ya, kata dia. Karena apa? Nanti antum bukan orang situ, nampak wajah baru. Udah itu rame-rame lagi. Kenapa? Masya Allah Ustaz Hakim ngisi. Mari kita datang. Itu baru orang datang udah jenggot semua nih, kata. Pasukan jenggot, kata dia. Pajero, pasukan jenggot Rasul. Ya, Pajero kan, pasukan jenggot Rasul. Ya. Tambah lagi nanti kata dia, khawatir saya antum bertanya seperti tadi. Baru mulai ngaji, Ustaz tanya, padahal orang kajian. Ini kan orang belum tahu apa hukum Maulid Nabi, ayah tuh menjawabnya gimana? Apa hukum Yasinan? Nanti dijawab besok nggak ngundang lagi, nggak ngisi lagi di situ. Makanya beliau mengatakan, tolong yang sudah ngaji, yang sudah biasa ngaji ke saya, jangan ada satupun yang hadir. Kalau saya ngisi di masjid umum, seperti itu. Ini namanya kita harus pandai, harus tahu amar ma'ruf nahi mungkar itu harus tepat. Kemudian fakuffa lisanaka, kalaupun tidak sanggup amar ma'ruf nahi mungkar, maka tahan lisanmu. Jangan berbicara yang tidak baik. Illa min khairin, kecuali yang kamu bisa keluarkan, yang kamu ucapkan yang baik. Jam berapa masuk azan? Udah berapa menit lagi? Sekarang 24 ya. Waktu 27, 3 atau 4 menit lagi. Baiklah, kita lanjutkan kepada syarah hadis. Ya, hadis ini telah kita jelaskan tadi, beda itqun nasamah dengan fakkur raqabah. Itqul nasama maksudnya dia langsung yang memang membayar dengan duitnya untuk membebaskan budak. Kalau fakku raqabah dia membantu untuk bisa seorang itu memerdekakan dirinya. Dengan berbagai macam cara yang baik dia bisa membantunya. Kemudian ya yang tadi al-manihah ar-raghub, al-manihah ayyutiyahu naqatan aw syatan. Jadi ini bentuk amalan juga disebutkan akan memasukkan seorang ke dalam surga,
Kata Nabi SAW, al-manihah yaitu memberikan seekor onta atau kambing yantafi'u bilabaniha, yang bisa bermanfaat walaupun sifatnya hanya dipinjam untuk mengambil air susu kemudian dikembalikan lagi. Maka dari kaidah atau yantafi'u. Begitu juga apabila dia memberikan dengan bentuk yang lain, misalnya kalau dia misalnya domba, berarti dia memiliki bulu yang bisa dipakai, yang bisa diambil nanti diolah, kemudian kambing itu dikembalikan lagi, domba itu dikembalikan. Maksudnya tetap kepada orang yang punya. Jadi orang yang punyanya sifatnya memberikan pinjaman tapi dimanfaatkan. Dan ini juga termasuk amalan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Apalagi kalau seandainya antum insya Allah memberikan, memang diberikan. Nih, saya berikan 3 ekor sapi, kambing, dan yang lainnya. Nih, untuk Masjid Imam Qurtubi, untuk sekolah SDIT Hasanah, kembangkan. Untuk perputaran operasional di sini. Insya Allah melalui hadis ini, dengan pemahaman hadis ini salah satu amalan yang bisa memasukkan seorang ke dalam surga. Ya, yang bisa diambil manfaatnya, apalagi manfaatnya untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan pribadi dalam arti membuat seorang itu bisa minum, bisa makan, terbantu kehidupannya. Ini satu amalan yang mulia, bisa memasukkan orang ke dalam surga, apalagi dalam bentuk yang jangka panjang, termasuk yang dikembangkan tadi. Dan insya Allah beberapa amalan-amalan yang sudah mulai dikembangkan oleh sebagian ikhwan-ikhwan kita, saya lihat juga termasuk di masjid ini, memberi lahan sawit, kemudian dikembangkan, nanti hasilnya menjadi putaran untuk operasional di sini. Di Masjid Raudatul Jannah itu sudah dibuat. Kemarin sudah tahap pertama 30 hektar sudah selesai. Sekarang 50 hektar tahap kedua hampir selesai. Dan itu kemungkinannya 2023 sudah menghasilkan. Nanti sudah keluar hasilnya, itu perputaran untuk kegiatan yang banyak di Masjid Raudatul Jannah sebagai Islamic Center. Kalau antum misalnya lihat di Mekah Al-Mukarramah dan antum pernah haji atau umroh, lihat ada jam gadang. Jam gadang itu Sumatera Barat, Bukit Tinggi. Itu lebih besar lagi, tinggi. Ya. Itu bangunannya tower Zam-Zam kata orang. Burj itu kan tower, Burj Zam-Zam. Ya. Itu bentuknya bentuk wakaf juga. Dibangun, kemudian silahkan istilahnya diambil manfaatnya oleh orang-orang yang kaya, dengan dia istilahnya diberikan motivasi, siapa yang bisa bangun sudah tuh dibangun, setelah itu silahkan mengambil keuntungan dari situ. Kemudian setelah 25 tahun diwakafkan untuk semua keuntungan yang di dalam itu, hotelnya segala macam, jualan-jualan, dan istilahnya sudah ada persentasenya, semuanya untuk ke operasional Masjidil Haram. Ini berjalan terus pahalanya, ya. Dan ini salah satu bentuk amalan-amalan yang memasukkan seorang ke dalam surga, ya. Dan kalau kita bahas sebelumnya, ada 11 atau 12 amalan yang amalan itu tidak akan terputus walaupun seorang itu sudah meninggal dunia. Di antaranya adalah wakaf. Kemudian yang berikutnya al-fai ala dzirrahim. Sepertinya sudah masuk ya. Ya. Kita lihat dulu waktu salat. Ya, karena waktu salat sudah masuk, kita pending kajian kita. Insyaallah kita azan dulu, dengar azan, kemudian yang mau salat sunat, setelah itu kita salat isya berjamaah, dan kita langsung sambung kajian dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan syarah dari hadis yang kita bahas pada malam hari ini pada bab ke-29 hadis ke-50 dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu di dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini adalah amalan-amalan yang akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Yang pertama adalah bentuk amalan bisa dikategorikan dengan menggunakan harta. Itqun nasamah dan fakkur raqabah adalah merupakan amalan memerdekakan budak dengan harta kita atau membantu budak tersebut untuk memerdekakan dirinya, apakah secara penuh kita bantu atau dengan berbagai cara yang bisa kita memerdekakan budak tersebut melalui bantuan kita. Kemudian amalan ketiga adalah memberikan faedah dari barang kita, yang barang kita itu dikembalikan lagi kepada kita. Unta, sapi atau kambing yang kita pinjamkan, maksudnya dalam arti binatangnya dikembalikan lagi, tetapi dia adalah betina dan memiliki air susu, dan kita berikan kepada orang supaya diambil air susunya kemudian dikembalikan lagi ke kita. Atau seperti tadi domba yang bulunya diambil, dimanfaatkan, kemudian dikembalikan lagi ke kita dombanya, dan dia akan tumbuh terus. Begitu juga berbagai macam bentuk benda yang kita miliki yang bisa diambil faedahnya. Diambil faedahnya oleh orang lain. Bisa kita contohkan banyak sekali sebenarnya. Kita melihat misalnya ada orang yang mau pergi kajian tapi nggak punya kendaraan. Kita katakan, udah antum bawa motor saya. Nanti dia kembalikan lagi. Mengambil manfaat dan dikembalikan. Mengambil manfaat dari barang tersebut dan dikembalikan lagi. Ini yang dinamakan al-manihatur raghub. Dan raghub disebutkan adalah sighah mubalaghah dalam bahasa Arab, ilmu sharaf. Raghub timbangannya fa'ul. Fa'ul raghub. Dikatakan di sini tadullu ala anna hadzal manihata wasi'atad dur katsiratuhu, adalah dia banyak sekali. Bahkan dia mungkin memberikan faedah tersebut tidak sekali dua kali. Bahkan dia mungkin mengatakan, saya alhamdulillah memiliki kendaraan, saya banyak motor saya. Kamu pokoknya kalau mau pergi ngaji beritahu saya, pakai silakan. Nanti kembalikan lagi. Daripada tersimpan saja harta kita, banyak mobil kita, banyak motor kita, banyak ini kita, tapi enggak bermanfaat, bahkan tersimpan saja. Alangkah bagusnya ini akan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surga. Dan tidak kita berikan, hanya sekedar dimanfaatkan, kembalikan. Apalagi kalau seandainya memang menjadi pemberian seperti yang telah kita sebutkan, amalan yang tidak terputus salah satunya adalah wakaf. Subhanallah,
Pintu-pintu wakaf banyak sekali terbuka untuk kita seperti tadi. Kita bisa beramai-ramai memasukkan harta kita di situ, beli sawit ini segala macam atau yang lainnya, kemudian menghasilkan, kemudian dia berputar terus, duit ada, udah berputar, kita gunakan untuk operasional masjid, sekolah, ya, kajian dan yang lain-lain. Maka ini mengalir pahalanya. Insya Allah di sini ada balasan surga. Ini yang kita bawa mobil merah, itu sumbangan seseorang. Seketika dibuka, donasi akan dibuat donasi dengan biaya dan juga sekalian donasi mobil yang mau berinfak menjadi wakaf untuk kajian ustadz-ustadz keluar kota. Tertarik dia kasih. Nih, ini sebanyak berapa kali seminggu dipakai, ini ngalir pahalanya ke orang yang ngasih mobil ini. Pahala menyampaikan kita ke tempat kajian, balik lagi. Walaupun operasionalnya minyak apa segala macam tetap donasi lagi. Begitu juga ambulan. Alhamdulillah, sudah ada penyelenggaraan jenazah, sudah mulai kita menerapkan sunnah dalam penyelenggaraan jenazah. Dulu awalnya di Masjid Radatul Jannah juga ambulan jenazah, tetapi kurang aktif. Kemudian ada buka syirkah ta'awuniyah, kemudian semakin maju, kemudian dihidupkan lagi yang ada di Masjid Radatul Jannah, kemudian berkolaborasi dan dipakai mobilnya. Bahkan kemarin ada lagi, sudah ada yang jumbang lagi mobil ambulan baru, mobil baru dibeli dan digunakan 24 jam. Syirkah itu supirnya memang digaji standby 24 jam, dikasih nomor, siapapun boleh memegang nomor ini, tidak mesti orang kajian, bahkan banyak yang nelpon tuh orang yang tidak kajian. Waalaikumsalam. Pak, tolong Pak, jemput. Dia kantornya di Markoyan atau dekat arah ke Simpang 3. Pak, jemput Pak, kami berada di Rumbai. Ini sakit anak, sakit istri, sakit ini. Mau kemana? Mau diantar ke rumah sakit ini. Datang. Walaupun jam 2 malam datang. Standby 24 jam. Ada shiftnya. Ditelepon pokoknya sekali masih ada mobil itu dan belum di booking oleh orang lain, standby 24 jam ngantar orang sakit, bawa lagi pulang. Jenazah begitu juga, setiap hari penyelenggaraan jenazah. Namanya apa? Namanya bermanfaat. Ya. Dan sebenarnya amalan-amalan seperti ini harus kita buka. Saya selalu mengatakan, mohon maaf, kita kalau sekedar hanya dakwah saja, ngomong saja Pak, menasihati orang saja, amar ma'ruf nahi mungkar saja, dalam arti ini tauhid, ini bahaya syirik, ketemu dengan orang dakwah. Ada orang dapat hidayah, ada, tapi lambat jalannya. Dengan kegiatan sosial biasanya lebih cepat. Gak usah banyak ngomong, tapi kita punya kegiatan sosial dan gratis, ini biasanya orang akan memandang kita. Coba pikirkan di sini. Bagaimana caranya? Ya udah, pikirkan bagaimana caranya. Kalau misalnya di Pekanbaru banyak orang-orang yang mampu, seperti tadi, kalau bisa buka ya buka. Ada ambulan gratis untuk jemput orang sakit, untuk ngantar orang sakit, untuk penyelenggaraan jenazah, semuanya gratis. Nanti didonasi, ya, sebarkan di grup, ada aja yang masuk nyumbang. Saya ketika ngisi di Kalimantan Barat bulan Juni kemarin, baru pertama sekali, ya, di Pontianak hanya lewat, kemudian pergi ke Sintang. Sintang itu kan tempat korban banjir kemarin itu. Ya, ada ustadznya di sana, Ustadz Sultan Jeffrey namanya. Dia aslinya orang Pariaman, tapi sudah nikah di sana dan jadi orang di sana, dan punya pondok Abu Bakar, pondok Umar. Ya, Abu Bakar atau Umar. Ada masjidnya yang ngisi kajian di situ dan juga di beberapa tempat.
Dan mereka sama dengan apa yang kita lakukan di Pekanbaru. Mereka punya ambulan itu beberapa ambulan, mungkin ada 4 atau 5. Standby 24 jam siap ditelepon. Menjemput orang sakit, mengantar orang sakit. Menjemput orang sakit misalnya dari rumah ke rumah sakit, atau menjemput dari rumah sakit ke rumah diantar lagi. Begitu juga penyelenggaraan jenazah. Bahkan kata dia, yang kami Ustaz, kata dia, yang supir ini, beberapa orang supir ini standby, bahkan mereka menyediakan waktu mereka. Supir ini, orang yang supir ini rata-rata orang yang kaya. Jadi bukan orang yang cari duit. Saya daftarlah jadi supir, saya gaji supaya standby. Yang tempat dia itu di Sintang, Kalimantan Barat itu, semuanya katanya 4 orang ke 5 orang itu semuanya orang kaya nyupir. Ya, mereka nyumbang juga, tapi mereka nyupir sendiri. Mereka nyupir juga. Ya, seperti tadi kan banyak yang kita berikan mereka itu faedah, katanya ke orang masyarakat awam bahkan, sehingga mereka tertarik juga dengan dakwah, dengan adanya bantuan-bantuan seperti ini namanya dakwah bil hal, dakwah dengan akhlak dan perbuatan budi pekerti kita. Banyak sebenarnya mereka ini yang supir itu, ya biasa namanya gratis ya. Ada orang rasa terima kasih, Pak, terima kasih ya Pak, Masya Allah, Bapak sudah bantu kami. Ini Pak, saya kasih duit. Kadang ada 500.000, 100.000, mungkin 1 juta. Bapak ini bilang, saya nggak nerima duit. Kenapa? Dia sudah banyak duitnya, dia kaya. Dia supir kaya, dia nggak mau terima. Nggak usah, simpan aja katanya. Memang kami ini bantu ini tidak perlu dibayar katanya. Subhanallah. Jadi ternyata orang-orang seperti ini ada. Ya, jadi memang kita harus buat sesuatu amalan yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya, bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian penjelasan yang berikutnya, al-fai' ala dzirrahim. Ya, dan ini adalah bentuk kebaikan. Kalau di sini ada pertanyaan di dalam sarahnya. Di dalam sarahnya, kalau kita lihat judulnya tadi apa? Keutamaan menyambung silaturahim, menyambung rahim yang keluarga kita tadi, yang satu nasab, dia zalim ke kita, tapi kita sambung dengan memberikan kebaikan. Hadisnya sebenarnya kata pensarah hadis ini, sahihnya ada wal fai' ala dzirrahim. Karena di situ ada kata-kata dzirrahim, memberikan sesuatu kebaikan ya kepada rahim kita, hubungan darah dengan kita. Tetapi dalam hadis ini kan nggak ada dikatakan dia berbuat zalim. Maka para ulama menjelaskan wal amalu bihi laisa yasiran. Masalahnya berbuat baik kepada keluarga sendiri ini bukanlah sesuatu yang mudah. Karena apa? Kita mendapatkan 2 kemungkinan. Orang yang berhubungan dengan kita, hubungan keluarga, bisa jadi dia baik, bisa jadi dia buruk dan zalim kepada kita. Maka ini mengambil lafaz umum dalam bab ini, walaupun tidak ada kata-kata zalim, dan Imam Bukhari kecerdasan dia membawakan bab ini. Kata-kata zalim nggak ada, tetapi beliau mengambil keumuman karena dikatakan orang yang hubungan darah dengan kita rahim, ya itu bisa jadi dia baik, bisa jadi dia buruk kepada kita, zalim. Maka kedua-duanya masuk di situ. Apalagi kalau seandainya dia berbuat zalim, maka keutamaannya tentu lebih besar, keburukan dibalas dengan kebaikan, dan ini membutuhkan jihad jiwa, jihad hawa nafsu. Ketika kita tidak senang dizalimi oleh orang, tapi kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang yang menzalimi kita. Berat, sangat berat. Oleh sebab itu balasannya besar, surga. Dan ini butuh kemampuan dan kekuatan. Makanya beliau mengatakan tadi, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, kalau yang belakang yang telah disebutkan tadi ada 4 poin itu kamu tidak sanggup. Pertama dengan harta, kemudian ini juga dengan harta, dengan bantuan. Kalau tidak sanggup, baru lanjut kepada yang berikutnya.
Ya, maka yang berikutnya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita ambil penjelasan sarah hadis juga. Ya. Amar ma'ruf nahi munkar telah kita sebutkan tadi. Kemudian apabila kamu tidak sanggup, maka tahanlah lisanmu. Maksudnya jangan kamu berbicara illa min khairin, kecuali berbicara yang baik. Para ulama menjelaskan, termasuk di sini syarah dari Syekh Albani dalam silsilah hadis sahihnya nomor hadis 536, beliau mengatakan fihi bayanun. Di dalam hadis ini ada penjelasan ahammiyatus samti wa kaffil lisan. Pentingnya seorang itu selalu bersikap diam dan menahan lisannya dari berbicara. Sebagaimana hadis lain mendukung, kata Syekh Albani dalam hadis yang lain yang sahih, mendukung perkataan Nabi. Nabi juga menjelaskan di hadis yang lain, man somata naja. Barang siapa yang membiasakan dirinya diam, maka dia akan selamat. Barang siapa yang suka ngomong tapi ngomongnya tidak terarah, bahkan bisa menyakiti orang, bahkan akan mendatangkan dosa, dia tidak akan selamat bahkan dari azab api neraka. Man somata naja. Kita mengetahui juga dalam hadis yang lain, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia diam, hendaklah dia berbicara baik atau tidak bisa diam. Di dalam hadis yang lain juga masih sarah dari Syekh Albani di dalam silsilah hadis sahih nomor hadis 890. Beliau mengatakan sabda Nabi SAW yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, hadis sahih, amsik 'alaika lisanak wal yas'ka baituk wa baki 'ala khati'atika. Hadis ini pernah saya bahas dalam kajian saya, kalau tidak salah di Masjid Umar, ketika dulu membahas di dalam kitab Fitan tentang fitnah dan ciri hari kiamat. Dan pembahasan hadis ini masih berlanjut dibahas oleh Ustadz Aspri, Dr. Aspri Rahmat, setiap pagi di Masjid Rawdatul Jannah sesudah salat subuh, kitab Sahih Muslim. Dan beliau masih membahas tentang kitab fitnah dan ciri-ciri hari kiamat. Tadi pagi saya dengar langsung, walaupun tidak hadir di Masjid Rawdatul Jannah, itu berkaitan dengan fitnah Dajjal. Ya. Dan di sini termasuk fitnah. Fitnah dalam arti ketika terjadinya banyak pertengkaran, permusuhan, perkelahian, bahkan pembunuhan, bukan di antara orang kafir dengan orang Islam, tetapi sesama kaum muslimin. Ternyata penyebabnya yang terbesar adalah karena ucapan manusia. Makanya ini harus hati-hati. Sembarang ngomong, ternyata isinya fitnah. Ya, akan membuat pertengkaran, akan membuat perselisihan, akan membuat permusuhan, bahkan akan membuat saling berperang dan membunuh. Maka kata Nabi SAW, amsik 'alaika lisanak, tahan lisanmu. Ketika kamu sudah menahan lisanmu, kemudian kata Nabi, hendaklah engkau tetap berada di rumah. Karena kalau fitnah sudah semakin banyak tersebar dan berbahaya dan sulit untuk dihentikan, jangan banyak keluar rumah. Tetap berada di rumahmu, jaga lisanmu. Ada orang yang berada di rumah tetapi lisannya sampai kemana-mana. Jadi bukan hanya menjaga lisan, tetap berada di rumah. Karena apa? Semakin banyak kita keluar, semakin tidak bisa kita menahan lisan kita, semakin banyak fitnah. Itu pentingnya kita jaga lisan. Wal yasa' baitak, begitu juga hendaklah kamu berada selalu di rumah. Makanya sebenarnya orang yang berada di rumah, kalau tidak ada keperluan untuk keluar, apalagi sengaja berkumpul-kumpul, apalagi sengaja mencari teman, gimana? Ngumpul di warung kopi, ngumpul di warung ini, ngobrol, nyerempet ke sana kemari, buat fitnah. Akhirnya semakin banyak kerusakan. Lebih baik antum di rumah duduk. Termasuk di sini nasihat untuk ibu-ibu. Lebih baik di rumah. Dan keberadaan seorang wanita di rumah lebih besar pahalanya daripada dia banyak keluar rumah, kecuali darurat.
perlu keluar. Untuk kebutuhan keluarga keluar. Untuk sesuatu yang penting keluar. Kalau tidak jangan banyak keluar rumah. Karena ini menyebabkan fitnah. Kemudian dikatakan oleh Nabi yang ketiga, wabki ala khati'atika, dan selalulah kamu menangis terhadap kesalahanmu, terhadap dosa-dosamu, sesali dirimu. Apakah kita ada setiap hari menyesali tentang kesalahan kita? Ada kita kan apakah ada dalam seminggu, sebulan, atau sudah bertahun-tahun gak pernah kita nangis menyesali dosa kita? Ini salah kita. Kita ini makhluk. Kita ini manusia yang penuh dengan dosa. Ya, Nabi SAW mengatakan, selamatkan dirimu dengan kamu selalu menangisi atas kesalahan-kesalahan yang ada pada dirimu. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada faedah hadis yang lain, tanbihul alim ilal as'ilah hamah min talamidhihi. Hadis ini juga mengajarkan pentingnya seorang yang berilmu memberikan perhatian kepada pertanyaan yang penting dari murid-muridnya atau dari orang yang diajarkan ilmu kepadanya. Kemudian memberikan penjelasan dan membenarkan apa yang mesti dibenarkan, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW kepada orang Arab Badui tadi yang datang bertanya. Kemudian faedah hadis yang lain, hirsus sahabah alal khair. Ini yang saya sebutkan tadi. Faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, bagaimana kita mendapatkan sahabat itu orang yang paling rakus, tamak terhadap kebaikan. Kalau bisa melakukan kebaikan, sudah cukup dan tidak merasa cukup, cari lagi, tanya lagi kepada Nabi, apa yang membuat diriku bisa melakukan suatu amalan, apa yang bisa membuat amalan itu memasukkan kepada surga. Itu yang ditanyakan oleh sahabat, dan itu antusias sahabat setiap hari pikiran mereka. Apalagi bertemu dengan Nabi, langsung timbul ide-idenya, pertanyaan-pertanyaannya terhadap kebaikan, bagaimana bisa memasukkan mereka ke dalam surga. Kalau kita tidak, ya, bahkan ketemu dengan ulama pun masih juga nggak terpikir kebaikan. Dan begitu juga bagaimana seperti tadi keutamaan memerdekakan budak, keutamaan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak faedah kepada orang lain. Kemudian juga keutamaan sesuai dengan bab orang yang menyambung silaturahim, menghubungkan silaturahim ketika orang yang dia hubungi tersebut atau yang dia sambung tersebut keluarganya adalah orang yang zalim, tetapi dia tetap menjaga dan menyambungnya dan bahkan memberikan kebaikan kepadanya. Kemudian kedudukan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga menahan lisan kecuali berbicara yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat kita sampaikan pada kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang, kalaupun tidak di sini, mungkin kita selang-seling, bisa jadi di Masjid Imam Syafi'i di Siak. Dan saya juga berharap kawan-kawan di sini dapat hadir di Masjid Imam Syafi'i di Siak kalau seandainya kita terus membahas kitab Adabul Mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Untuk sisa waktu beberapa menit ke depan kita gunakan untuk tanya jawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang pada bab ke-30 hadis 51. Silakan. Ya, sudah ada yang menulis pertanyaan, kita bacakan. Bismillah, bagaimana hukumnya bersedekah kepada fakir miskin yang merokok? Ustaz, jazakallahu khairan. Para ulama menjelaskan bersedekah ada yang kita prioritaskan yang lebih utama, yang dikatakan oleh para ulama al-aham fal-aham, yang lebih penting atau yang lebih utama dari yang utama, atau dikatakan yang lebih afdal. Insya Allah kalau niat kita bersedekah ikhlas karena Allah, insya Allah dapat pahala. Tetapi dalam bersedekah itu ada yang pahalanya lebih besar, lebih berlipat ganda, walaupun nominalnya sama. Salah satu contohnya dikatakan oleh Nabi SAW, kamu bersedekah ketika kamu
dalam keadaan ini pernah kita sampaikan dulu di kajian di sini juga, saya ingat di masjid ini. Ya, kamu bersedekah wa anta sahihun syahihun. Jadi ada dua. Sahih, kamu dalam keadaan sehat. Apakah bersedekah kita dalam keadaan sakit kita berpahala? Iya. Masalahnya biasanya orang sakit itu memang dia dekat kepada Allah. Dia merasa dia perlu dekat kepada Allah. Dan dia selalu ingin berbuat baik. Apalagi sakitnya berat, sudah terasa. Kematian lagi mendekatinya. Itu biasanya mungkin dia terus sedekah. Atau dia infakkan hartanya. Berpahala iya, tetapi orang yang dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada gangguan, ketika dia tenang, dia bersedekah, bahkan banyak, ini pahalanya lebih besar. Pertama sahihun. Ya, termasuk antum dalam keadaan senang. Dalam keadaan senang jiwa kita. Dan kita banyak harta. Ya. Sahihun. Atau tadi dikatakan dalam keadaan sehat. Kita harus tepat penjelasannya, sahih dalam keadaan sehat. Kemudian syahihun. Syahihun ini rasa dalam hati itu berat untuk berinfak. Gaji berapa lah? 3 juta atau kurang. Bayar anak sekolah, keperluan motor, bayar listrik, keperluan makan. Kalau disisihkan bisa untuk bersedekah, tapi berat. Karena rasanya hitung-hitungannya banyak sekali. Ketika antum terasa berat ini dan terasa rasanya terikat kita dengan kebutuhan kita tersebut, ketika itu antum tidak peduli, saya harus bersedekah, saya harus keluarkan. Di situ pahalanya lebih besar. Kenapa? Jiwa kita ini terikat dengan sesuatu yang berat, tapi kita paksa dan kita keluarkan sedekah. Dalam keadaan sahih itu dikatakan jiwa kita tuh kikir, bakhil, nggak mau mengeluarkan. Tetapi ketika itu kita harus paksa. Ketika itu pahalanya lebih besar. Ya. Dan ini berlaku untuk orang kaya, misalnya dia banyak hartanya, tetapi dia berat rasanya. Ya, kalau dipikirkan semua kebutuhannya nggak akan selesai. Kalau namanya dunia, demi Allah saya mengatakan, anak antum semuanya merasakan pasti nggak ada yang cukup. Kalau kita pikir semua, pasti kita tidak akan bersedekah. Yang kaya sekalipun begitu juga. Oh, keperluan mobil, keperluan rumah, keperluan ini. Besok mau tukar motor lagi, tukar HP, nggak selesai. Makanya harus antum sisihkan, saya wajib harus bersedekah. Harus gitu kita. Kalau nggak jadi kita bersedekah. Ya, apalagi orang yang tadi dia memiliki harta yang rasanya pas-pasan, tetapi keutamaan besar pahalanya di situ. Begitu juga dalam keadaan seperti ya, termasuk juga pahala sedekah yang dikatakan 2 pahala. Ini juga pernah kita sampaikan, antum bersedekah kepada keluarga sendiri. Kita kalau banyak harta nggak ada masalah. Kita punya adik, abang, kakak, paman, kakek, nenek yang hubungan keluarga kita. Atau anak paman, ini kita tidak kenal sama dia atau cuma teman biasa atau tidak ada hubungan keluarga, tapi dua-duanya ini miskin. Kalau duit antum pas-pasan, mesti satu yang dipilih, antum pilih yang keluarga karena pahalanya 2. Kalau yang selain keluarga pahalanya cuma 1. Pahala hubungan silaturahim semakin kuat dan pahala sedekah, jadi 2 dia pahalanya. Kecuali antum punya banyak harta, ya sudah semuanya bisa kita tempatkan di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Ya. Jangan kita terlalu sibuk memperhatikan orang di luar, orang yang tidak kita kenal, ya, tetapi keluarga kita sendiri nggak pernah dibantu. Ini salah. Adik beradik kita nggak pernah kita bantu. Saya selalu mengatakan kalau mentraktir orang di luar, teman kerja kita, teman kolega bisnis, semuanya kita mau keluarkan duit kita. Ujung-ujungnya untuk supaya
erat bisnisnya, keuntungan banyak. Sementara kita dapatkan keluarga kita, adik kita, abang kita, apalagi sudah berkeluarga, nggak punya harta, nggak pernah kita bantu, ini antum salah. Nggak tepat bersedekah. Seharusnya keluarga itu dulu yang dibantu. Bahkan kita tanya, gimana kebutuhanmu? Gimana anakmu? Gimana? Keluarkan. Apalagi antum misalnya sudah kaya, ini luar biasa, kesempatan pahala ada pada diri antum. Perhatikan keluarga terlebih dahulu sebelum orang lain. Apalagi saya selalu mengatakan ketika antum apalagi sudah berkeluarga, kehidupan antum insya Allah mapan, kaya, banyak duit, kita sudah berpisah dari orang tua kita dalam keadaan susah, miskin, ini paling tepat untuk banyak beramal. Ini kesempatan. Bahkan kepada orang tua ini kita harus lebih fokus, lebih banyak kita bantu. Daripada kita berpikir orang lain, fakir miskin di sana banyak, itu di sebelah antum keluarga kok enggak dilihat. Fakir miskin yang jauh-jauh antum pikirkan. Salah kita. Jadi kita harus tahu bagaimana skala prioritas yang paling penting dan pahalanya yang lebih banyak itu yang kita dahulukan. Kalau dalam masalah contoh di sini ambil keumuman pertanyaan fakir miskin. Tetapi kita lihat dia melakukan suatu perbuatan dosa, merokok. Rokok haram, iya. Dia fakir miskin. Apakah kita boleh bersedekah kepadanya? Boleh. Kalau antum ketahui, insya Allah antum kasihkan duit itu bukan dibelikan untuk rokok. Kalau dibelikan untuk rokok, bagaimana cara mensiasatinya? Kita lihat dia kebutuhannya apa yang kurang, beras. Dah beli beras, antarkan ke dia supaya nggak dibelikannya rokok. Apa yang kurang lagi? Gula, antarkan. Kalau berarti apa? Sembako, ya sudah. Antum sediakan duit perkiraannya setiap bulan mungkinnya 150.000, beri sembako, antar ke dia setiap bulan, selesai. Jangan dikasih duit, karena nanti kalau dikasih duit ya beli yang tadi atau beli-beli yang tidak bermanfaat. Jadi insya Allah kita juga harus pandai dalam menempatkan duit kita atau harta kita untuk bersedekah kepada orang-orang yang kita lihat fakir miskin atau orang yang tidak mampu, tapi dari satu sisi mereka melakukan kemaksiatan. Jadi kita tinggal bagaimana merubah caranya saja. Ya, ketika kita khawatir dia akan menggunakan bentuk uang, duit dibeli kepada hal yang tidak diredoi oleh Allah, maka jangan berbentuk duit atau uang tetapi berbentuk benda, berbentuk barang, misalnya sembako. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu hadis yang juga mungkin pernah juga saya sampaikan dulu, terjadi di zaman Nabi. Dia bersedekah, ya, tetapi ternyata sedekahnya itu dia salah, maksudnya dalam arti kalau kita lihat salah kasih kepada orang yang berbuat maksiat. Dia ingin bersedekah, dia lihat seorang perempuan dan niatnya baik, ternyata dia pelacur. Maka ketika diketahui oleh Nabi SAW, kata Nabi, kamu tetap dapat pahala. Walaupun dia itu pelacur, mungkin dia menggunakan hartanya kepada yang tidak baik. Yang intinya kamu bersedekah niat karena Allah, dan kamu memang untuk membantu, untuk meringankan beban orang. Insya Allah semuanya berpahala. Walaupun seorang itu berada di dalam keadaan dia berbuat maksiat. Kecuali kalau sudah jelas-jelas seperti harta yang kita berikan tadi, memang dibelikannya untuk maksiat atau digunakannya untuk perbuatan maksiat, maka jangan diberikan. Ya, jangan diberikan harta sedekah kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.